Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 1 dan kelompok 2 akan mempresentasikan analisis golongan karbohidrat. Karbohidrat adalah golongan senyawa organik polisakarida aldehid atau polihidroksiketon atau senyawa lainnya apabila dihidrolisa dapat membentuk dua senyawa tersebut. Karbohidrat berasal dari kata karbo, atom C, dan hidrat, senyawa H2O. Rumus kimia senyawa umumnya adalah CH2ON. Contohnya adalah rumus kimia dari glukosa C6H12O6 yang dapat ditulis juga CH2O6. Klasifikasi karbohidrat. Dapat diketahui bahwa senyawa ini adalah suatu polimer yang tersusun atas monomer-monomer. Berdasarkan monomer yang menyusunnya, karbohidrat dibedakan menjadi beberapa golongan, yaitu monosakarida, disakarida, oligosakarida, dan polisakarida. Monosakarida adalah karbohidrat paling sederhana yang tidak dapat dihidrolisis menjadi karbohidrat lain. Monosakarida yang terpenting adalah glukosa, galaktosa, dan fruktosa. Disakarida merupakan karbohidrat yang pada hidrolisis menghasilkan dua molekul monosakarida yang sama atau berlainan, misalnya sukrosa, maltosa, dan laktosa. Oligosakarida mempunyai molekul yang terdiri atas beberapa molekul monosakarida. Dua molekul monosakarida yang berikatan satu dengan yang lainnya. Sedangkan polisakarida adalah karbohidrat yang tersusun dari 10 satuan monosakarida dan dapat berantai lurus atau bercabang. Polisakarida dapat dihidrolisis oleh asam atau enzim tertentu yang kerjanya spesifik. Identifikasi gugus fungsi karbohidrat. Tujuan praktikum dari identifikasi gugus fungsi karbohidrat yaitu untuk mengetahui adanya gugus fungsi karbohidrat melalui uji Molis, uji Hydrazone dan Osazone, uji Tollens, uji Barfoot, uji Fehling, uji Benedict, dan uji Seliwanov. Prinsip dasar dari identifikasi gugus fungsi karbohidrat. Yang pertama, uji Molis. Uji ini didasari oleh reaksi dehidrasi karbohidrat oleh asam sulfat. Karbohidrat oleh asam anorganik pekat akan dihidrolisis menjadi monosakarida. Dehidrasi monosakarida jenis pentose oleh asam sulfat pekat menjadi furfural dan golongan heksona menghasilkan hidroksi metilfurfural. Reaksi Molis yang terdiri atas alfa-naftol dalam alkohol akan bereaksi dengan furfural membentuk senyawa kompleks berwarna ungu. Yang kedua yaitu uji Hydrazone dan Osazone. Uji penilhydrazine berdasarkan reaksi antara gugus karbonil dari aldehid atau gugus keton bebas bersama fenilhydrazine berlebih dalam suasana panas akan membentuk senyawa Osazone atau kristal berwarna jingga. Yang ketiga yaitu uji Tollens. Uji Tollens merupakan salah satu uji yang digunakan untuk membedakan mana yang termasuk senyawa aldehid dan mana yang termasuk senyawa keton. Reaksi Tollens merupakan suatu oksidator atau pengoksidasi lemah yang dapat digunakan untuk mengoksidasi gugus aldehid CHO menjadi asam karboksilat COOH. Senyawa yang mengandung gugus aldehid dapat dikenali melalui uji Tollens. Yang keempat yaitu uji Barfoot. Berdasarkan reduksi CU2+ menjadi Cu+ dalam suasana asam menghasilkan endapan berwarna merah. Yang kelima yaitu uji Fehling. Berdasarkan gugus aldehid pada gula untuk mereduksi Cu2SO4 menjadi Cu2O yang kemudian menghasilkan endapan warna merah bata.
Yang keenam yaitu uji Benedict. Berdasarkan larutan CU2SO4 dalam suasana alkali akan direduksi oleh gula yang mempunyai gugus aldehid tereduksi menjadi CU2O. Kemudian menghasilkan endapan warna merah bata. Yang terakhir yaitu uji Seliwanov. Berdasarkan fruktosa dengan asam kuat akan mengalami dehidrasi membentuk 4-hidroksimetilfurfural. Bila ditambahkan akan berkondensasi yang membentuk warna merah. Selanjutnya ada alat dan bahan, di mana alat itu sendiri ada pipet tetes, rak tabung reaksi, penjepit tabung, spatula, dan bunsen. Kemudian bahan yang digunakan yaitu ada larutan sampel dan larutan pereaksi. Selanjutnya ada prosedur pengamatan, di mana analisis karbohidrat dalam sampel dapat dilakukan dengan 7 pengujian. Yang pertama uji Molis, yang kedua uji hidrazon dan osajon, yang ketiga uji Tollens, yang keempat uji Barfoot, yang kelima uji Pehling, yang keenam uji Benedict, dan yang ketujuh uji Seliwanov. Selanjutnya, yang pertama ada uji Molis, di mana prinsip uji Molis ini menggunakan reaksi Molis yang terdiri dari alpha-naptol dalam alkohol yang akan bereaksi dengan furfural membentuk senyawa kompleks berwarna ungu yang disebabkan oleh daya dehidrasi asam sulfat pekat terhadap karbohidrat dan akan membentuk cincin berwarna ungu. Prosedurnya, sampel dalam air ditambahkan 2 tetes reagen Molis, kemudian ditambahkan 3 ml H2SO4 pekat melalui dinding, dan jika hasil positif akan terbentuk cincin berwarna ungu. Reaksi uji Molis. Reaksi yang terjadi pada uji Molis yaitu karbohidrat akan terhidrolisis oleh asam mineral kuat menjadi monosakarida. Dehidrasi monosakarida jenis pentosa oleh asam sulfat pekat menjadi furfural dan golongan heksona menghasilkan hidroksimetilfurfural. Reaksi Molis yang terdiri atas alpha-naptol dalam alkohol akan bereaksi dengan furfural membentuk senyawa kompleks berwarna ungu. Cara yang kedua yang dapat dilakukan untuk menganalisis karbohidrat dari suatu sampel dapat dilakukan dengan uji hidrazon dan osazon. Uji hidrazon dan osazon merupakan uji terhadap adanya gula aldosa atau ketosa dengan terbentuknya endapan kuning dari osazon. Hidrazon merupakan substansi kompleks hasil reaksi karbohidrat dengan fenilhidrazin yang sifatnya larut dalam air atau solubel dan sulit untuk dilakukan isolasi. Kemudian untuk osazon adalah substansi kompleks hasil reaksi karbohidrat dengan fenilhidrazin yang sifatnya tidak larut dalam air atau insoluble dan mudah untuk dilakukan isolasi. Untuk melakukan uji hidrazon dan osazon yaitu yang pertama sampel dalam tabung reaksi ditambahkan dengan fenilhidrazin. Kemudian ditambahkan dengan hidrazon, lalu dipanaskan. Sampel dinyatakan positif mengandung karbohidrat jika terbentuk endapan kuning dari osazon. Reaksi uji hidrazon dan osazon. Mekanisme terbentuknya osazon adalah mula-mula gugus aldosa atau ketosa yang ada pada sampel akan bereaksi dengan fenilhidrazin membentuk D-glukofenilhidrazin yang sifatnya larut dalam air dan sulit untuk diisolasi. Dengan adanya pemanasan yang berkelanjutan mengakibatkan fenilhidrazin yang berlebih akan bereaksi lebih lanjut membentuk D-glukosazon yang berupa kristal kuning. Nah, inilah yang merupakan endapan kuning di mana ketika menghasilkan endapan kuning sampel tersebut dinyatakan positif mengandung karbohidrat. Uji Tollens digunakan untuk membedakan senyawa aldehid dan keton dalam suatu sampel dengan menambahkan reagen Tollens yaitu agenom 3. Di mana pada uji ini akan terjadi reaksi reduksi oksidasi. Aldehid dioksidasi menjadi anion karboksilat, sedangkan ion Ag+ dalam reagen Tollens direduksi menjadi logam Ag. Hasil positif ditandai dengan terbentuknya cermin perak pada dinding dalam tabung reaksi. Dalam pembuatan reaksi Tollens sendiri yaitu dilakukan dengan mereaksikan 2 ml AgNO3 5% yang ditambahkan dengan beberapa tetes NH4OH 2%. Sedangkan pada proses pengujiannya yaitu dilakukan dengan cara sampel dimasukkan ke dalam tabung reaksi, kemudian ditambahkan reagen Tollens dan ditambahkan NH4OH berlebih.
kemudian dipanaskan. Hasil positif ditandai dengan endapan Ag membentuk cermin perak pada dinding tabung. Reaksi uji Tollens untuk larutan gula seperti sukrosa, glukosa, laktosa, maltosa, fruktosa, dan amilum masing-masing ditambahkan dengan reaksi Tollens yang berwarna putih keruh. Dari hasil percobaan, pada glukosa, maltosa, laktosa, fruktosa terdapat cermin perak. Hal ini menandakan bahwa glukosa, maltosa, laktosa, dan fruktosa merupakan gula pereduksi. Sedangkan pada sukrosa dan amilum setelah direaksikan dengan reaksi Tollens tidak terdapat cermin perak. Hal ini menandakan bahwa sukrosa merupakan gula non pereduksi sehingga tidak dapat terbentuk cermin perak pada dinding tabung reaksi. Berikut adalah gambar dari reaksi dari uji Tollens. Pengujian keempat pada karbohidrat yaitu uji Barfoed. Uji Barfoed memiliki prinsip berdasarkan adanya gugus karbonil bebas yang mereduksi Cu2+ dalam suasana asam akan membentuk Cu2O, yaitu ditandai dengan adanya endapan berwarna merah bata. Adapun prosedur kerja pada uji Barfoed, yang pertama, sampel dimasukkan ke dalam tabung reaksi, yang kedua, ditambahkan reagen Barfoed, yang ketiga, dipanaskan. Hasil positif akan menunjukkan adanya endapan merah bata. Adapun reaksi pada uji Barfoed, yaitu ion Cu2+ pada reagen Barfoed dalam suasana asam tereduksi oleh adanya gugus karbonil bebas pada karbohidrat dan membentuk Cu2O, yaitu ditandai dengan adanya endapan berwarna merah bata. Selanjutnya dilakukan uji Fehling, yaitu untuk menguji gula pereduksi seperti monosakarida, laktosa, dan maltosa. Adapun prinsip dari uji Fehling ini untuk pembentukan endapan merah bata Cu2O sebagai hasil reaksi reduksi oksidasi zat karbohidrat dengan larutan Fehling. Uji Fehling dapat dilakukan dengan cara sampel ditambahkan reagen Fehling A dan Fehling B dengan perbandingan 1:1, kemudian ditambahkan NaOH, setelah itu dipanaskan. Pemanasan ini bertujuan agar gugus aldehid pada sampel terbongkar ikatannya dan dapat bereaksi dengan ion OH-. Pada uji Fehling ini, jika positif, akan terbentuknya endapan merah bata. Namun pada sukrosa hasilnya itu negatif karena sukrosa memiliki gugus fungsi karbonil berupa keton CO yang tidak dapat dioksidasi. Larutan Fehling memiliki ion Cu2+ yang dapat mengoksidasi karbohidrat yang memiliki ikatan aldehid bebas atau alfa hidroksi keton sehingga akan mengakibatkan reduksi pada zat karbohidrat. Berikut adalah gambar reaksi dari uji Fehling. Selanjutnya ada uji Benedict. Uji Benedict hanya bisa digunakan untuk mengetahui karbohidrat yang mengandung gula pereduksi, seperti semua jenis monosakarida dan disakarida pereduksi. Contohnya ada maltosa dan laktosa. Reaksi Benedict terdiri dari campuran dua larutan, larutan A dan larutan B. Larutan A mengandung natrium sitrat dan natrium karbonat yang dilarutkan di dalam aqueous. Larutan B mengandung tembaga 2 sulfat pentahidrat yang dilarutkan di dalam aqueous. Cara untuk menguji uji Benedict adalah sampel dimasukkan ke dalam tabung reaksi, kemudian ditambahkan dengan reaksi Benedict, lalu dipanaskan. Hasil positif akan menimbulkan endapan merah bata. Reaksi yang terjadi pada uji Benedict adalah gugus aldehid atau keton bebas pada gula reduksi yang terkandung di dalam sampel mereduksi ion Cu2+ dari CuSO4 5H2O dalam suasana alkalis menjadi Cu+ yang mengendap menjadi Cu2O. Suasana alkalis diperoleh dari natrium karbonat dan natrium sitrat yang terdapat pada reagen Benedict. Hasil positif ditandai dengan terbentuknya endapan merah bata dari tembaga 1 oksida. Kemudian pada analisis uji Seliwanov ini, sampel dalam air ditambahkan HCl 4 normal, ditambahkan resorsin, kemudian dipanaskan. Sampel dinyatakan positif jika terbentuk warna merah ceri. Nah, dan untuk reaksi
uji Seliwanov sendiri pada karbohidrat, HCl yang terkandung dalam reaksi Seliwanov ini mendehidrasi fruktosa kemudian menghasilkan hidroksifurfural sehingga furfural ini mengalami kondensasi setelah penambahan resorsinol. Kemudian akan membentuk larutan yang berwarna merah ceri. Selanjutnya yaitu hasil pengamatan yang dilakukan oleh 6 sampel yang meliputi glukosa, fruktosa, sukrosa, laktosa, maltosa, dan amilum yang dilakukan dengan beberapa uji. Hasil pengamatan untuk uji molis. Adapun tujuan dilakukannya uji molis ini adalah untuk mengetahui ada atau tidaknya karbohidrat di dalam sampel yang diuji dengan menggunakan reaksi molis dan H2SO4. Hasil positif ditandai dengan terbentuknya cincin berwarna ungu. Berdasarkan tabel hasil pengamatan, didapatkan bahwa semua sampel ketika direaksikan dengan reaksi molis dan ditambah H2SO4, semua sampel positif mengandung karbohidrat, di mana ditandai dengan terbentuknya cincin berwarna ungu. Selanjutnya yaitu hasil pengamatan uji hidrazon dan osazon terhadap beberapa sampel yang diuji. Adapun tujuan dilakukannya uji ini adalah untuk menguji adanya gula aldosa atau ketosa di dalam sampel. Dapat diketahui dari hasil pengamatan bahwa semua sampel ini hasilnya positif, di mana ketika direaksikan dengan fenilhidrazin kemudian dipanaskan membentuk endapan berwarna kuning. Selanjutnya hasil pengamatan uji tolens terhadap beberapa sampel, di mana tujuan dilakukannya uji ini adalah untuk menentukan apakah suatu sampel merupakan gula produksi atau tidak. Di mana ketika sampel direaksikan dengan reagen tolens yang berisi NH3 dan AgNO3, kemudian ditambahkan dengan NH4OH berlebih dan dipanaskan, hasil positif membentuk cincin perak. Dapat dilihat pada tabel bahwa glukosa, laktosa, maltosa, dan fruktosa memberikan hasil yang positif, sedangkan untuk sukrosa dan amilum memberikan hasil yang negatif. Untuk sampel sukrosa dan amilum bukan merupakan gula produksi atau non-produksi. Untuk sukrosa negatif karena sukrosa tersusun atas monosakarida yaitu fruktosa yang memiliki gugus ketosa dan glukosa memiliki gugus aldosa. Sedangkan untuk amilum bukan gula produksi di mana tidak mempunyai gugus aldehid ataupun keton bebas. Selanjutnya yaitu hasil pengamatan uji Barfoot yang dilakukan terhadap beberapa sampel. Adapun tujuan dilakukannya uji ini adalah untuk mengetahui adanya gula monosakarida produksi pada sampel. Dapat dilihat pada tabel hasil pengamatan bahwa glukosa dan fruktosa memberikan hasil positif, di mana ketika sampel ditambahkan dengan reaksi Barfoot kemudian dipanaskan, maka positif akan membentuk warna merah coklat. Sedangkan untuk sampel sukrosa, laktosa, dan maltosa serta amilum memberikan hasil yang negatif. Hal ini membuktikan bahwa glukosa dan fruktosa merupakan karbohidrat golongan monosakarida, sedangkan untuk sukrosa, laktosa, maltosa merupakan karbohidrat golongan disakarida serta amilum merupakan karbohidrat golongan polisakarida. Selanjutnya yaitu hasil pengamatan uji Fehling yang dilakukan oleh beberapa sampel. Adapun tujuan dilakukannya uji ini adalah untuk mengetahui adanya gugus aldehid di dalam sampel, di mana hasil positif mengandung adanya gugus aldehid di dalam sampel ketika sampel ditambahkan dengan reaksi Fehling A dan B kemudian ditambahkan dengan NaOH dan dipanaskan, hasil positif akan membentuk endapan berwarna merah bata. Dapat dilihat dalam tabel hasil pengamatan bahwa glukosa, fruktosa, maltosa, dan laktosa positif memiliki gula produksi yaitu gugus aldehid. Sedangkan untuk sukrosa dan amilum ini memberikan hasil yang negatif. Selanjutnya yaitu hasil pengamatan uji Benedict yang dilakukan terhadap beberapa sampel. Adapun tujuan dilakukannya uji ini adalah untuk mengetahui adanya kandungan glukosa di dalam sampel. Dapat dilihat pada tabel hasil pengamatan bahwa glukosa, fruktosa, sukrosa, dan laktosa
serta maltosa memberikan hasil yang positif, yaitu membentuk endapan berwarna merah bata. Sedangkan untuk amilum memberikan hasil yang negatif, di mana membentuk warna biru. Di mana semua sampel kecuali sampel amilum mengandung glukosa. Kemudian hasil pengamatan yang terakhir yaitu hasil pengamatan uji Seliwanov yang dilakukan oleh beberapa sampel. Adapun tujuan dilakukannya uji ini adalah untuk mengetahui adanya kandungan fruktosa yang terdapat di dalam sampel, di mana ketika sampel ditambahkan dengan reaksi Seliwanov kemudian dipanaskan, hasil positif akan membentuk larutan berwarna merah. Dapat dilihat pada tabel hasil pengamatan bahwa fruktosa dan sukrosa memberikan hasil yang positif, di mana membentuk larutan berwarna merah. Sedangkan untuk glukosa, laktosa, maltosa, dan amilum memberikan hasil yang negatif. Pada sampel sukrosa memberikan hasil yang positif karena sukrosa merupakan karbohidrat yang tersusun atas glukosa dan fruktosa.